Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigap, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dengan informasi-informasi yang telah kita berikan di podcast-podcast sebelumnya. Tentunya kembali dengan saya Dian Sekartika yang akan menemani Sobat Sigap semuanya dalam acara podcast San-Rasan, yaitu Santai Bicara Masalah Kesehatan dengan RSUD Tongas. Nah, podcast kali ini edisi yang spesial Sobat Sigap, karena ini adalah edisi Ramadan, di bulan yang kita tunggu-tunggu selama 1 tahun untuk umat muslim ya, yang harus kita wajib berpuasa 1 bulan. Nah, hubungannya dengan puasa Ramadan dan tema kali ini apa ya? Untuk kali ini kita fokuskan nih temanya ya, kepada lebih sempit, yaitu pada ibu hamil dan ibu yang menyusui. Nah, biasanya kan pada bulan Ramadan ini kan karena spesial ya, wajib juga. Kadang ibu hamil dan ibu menyusui ini masih ingin untuk ikut berpuasa juga 1 bulan penuh. Nah, apakah, pertanyaannya ya, boleh, aman, bahaya tidak kalau ibu hamil dan ibu menyusui ini ikut berpuasa seperti kita 1 bulan penuh? Nah, seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa yang akan memberikan kita ilmu dan edukasi ya untuk Sobat Sigap, khususnya bumil, busui atau bunda-bunda semua, agar puasa yang dijalankan tahun ini mendapat pahala yang maksimal, tidak terkendala ya. Dengan spesial telah hadir di depan kita, di antara kita semua, yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau kita sering sebut dokter spesialis kandungan. Selamat datang Dokter Lalita. Ya, apa kabar dokter? Kayak agak lemes ya dokter, kenapa dokter? Iya, suaranya agak ini kayaknya bawaan musim ya dokter ya? Bener nggak, agak pilek-pilek kayaknya banyak deh, banyak musim. Hujan terus dingin, jadinya kalau pas lagi nggak enak jadinya agak gitu ya, sama manusia. Nah, itu dia. Jadi yang sehat kita harapkan bukan masyarakat ya Sobat Sigap, tapi juga dokternya. Gimana dokternya kalau sakit? Tapi oke lah, Dokter Lalita hari ini menyempatkan hadir, walaupun dalam kondisi puasa kita semua nih ya. Puasa dokter ya? Lagi nggak libur? Aman, lancar? Alhamdulillah lagi dapat rezeki nggak puasa. Oh, ada bonus hari ini, jadi bisa bercuap-cuap ya dokter hari ini ya dokter. Oke, Sobat Sigap, monggo dokter bisa menyapa Sobat Sigap. Assalamualaikum Sobat Sigap semua, Sobat Lalita. Biasanya saya di poli kandungan atau kita jumpa di ruang rawat kandungan ya. Jadi biasanya saya di buat itu, monggo mau periksa kandungan, periksa setelah melahirkan, bisa datang ke rumah sakit. Oke, itu dia. Nah, teman-teman, matur nuwun dokter atas kehadirannya ya, disempatkan Terus ya, di podcast ini. Iya, di podcast benar. ini kayaknya ya ampun. Iya, nah teman-teman, karena dokter Lalita atau dokter SPOG lainnya juga ya, jadi double job, selain ke pasien juga di poli, juga yang paling penting ini situ atau panggilan mendadak, kadang operasi uang operasi ya, ini yang paling penting ya, ibu-ibu hamil yang mau melahirkan sesar atau ada masalah obstetri ginekologi lainnya ya. Jadinya ini baru aja operasi Sobat Sigap, jadi langsung geser ke ruang podcast, disempatkan untuk spesial Sobat Sigap di edisi Ramadan kali ini. Nah, ya semoga lancar sampai nanti dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung ya dokter, ini kan walaupun puasa Ramadan nih, kita teman-teman bumil tadi dok, pasti di luar sana banyak yang bertanya. Dari Kak saya mewakilkan ya dokter, boleh nggak sih kalau kita itu hamil tapi kan ingin juga berpahala yang lainnya, saya merasa kuat, kita merasa kuat, kita mau puasa, mau sahur, mau berbuka, boleh nggak kalau dari segi medis aman dokter? Bahaya nggak sih buat ibunya juga bayinya, calon bayi? Monggo dokter. Jadi sebenarnya di sini bukan boleh atau enggak ya, karena
hamil, busui itu kita benar-benar aman atau enggak puasa dalam kondisi entah itu hamil entah itu menyusui gitu. Kenapa? Kalau begitu, ya karena kondisi satu orang dan orang lain itu berbeda. Bisa bilang bisa tadi hamil sudah apa namanya sudah puasa, ternyata yang apa namanya misal saya dan hamil ternyata hamil juga itu kenapa ya? Karena ada beberapa hal yang kita harus ambil. Ini kira-kira kondisi kita saat ini ketika pasien yang hamil sekarang ini hamil saat ini itu kira-kira aman atau enggak kalau buat berpuasa? Kalau dari segi apa namanya dari segi agama ya, kita tahu bahwa dalam sebuah hadis itu Allah tidak mewajibkan puasa bagi musafir dan sebagainya juga ibu hamil dan menyusui dengan apa namanya entah itu kodok atau gaji dan segala macam itu intinya ada keringanan. Iya, Masya Allah dipermudah ya dokter ya. Alhamdulillah apa namanya agama Islam ini maksudnya berpikir sangat komprehensif sekali gitu. Jadi boleh atau enggaknya saya katakan itu tergantung dari kondisi benar-benar saya maksudnya satu orang dengan Beda. Oke. Nah, berarti kita bahas nih bedanya di mana dokter ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dinilai sebenarnya dari sisi medis ya dokter, lebih tepatnya ya. Medis yang menentukan boleh enggaknya. Ini saya juga penasaran. Satu aja deh kata kuncinya. Saya bertanya, kalau seumpamanya ibu hamil, jangankan ini, kalau hamilnya contohnya kembar nih dok, twins ya, bisa twinsnya 2 atau sampai triplet itu. Tapi penasaran nih saya nih, juga pengen puasa itu boleh nggak? Nah itu yang twin ya, yang kembar, apalagi yang dengan kondisi-kondisi lainnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya dokter. Jadi gini ya, secara umum pada orang yang berpuasa sekitar 20 sampai 40 jam itu akan terjadi suatu kondisi kita akan dehidrasi ringan ya. Tentu kan itu kan dari tahun itu kan nggak boleh minum, nggak boleh makan ya. Dan tentu kita akan datang pada kondisi yang dehidrasi. Kemudian kita dengan berpuasa juga bisa habis gitu. Itu bulan Januari ini karena kita kan tetap beraktivitas ya, insya Allah kita pas puasa kayak gitu. Jadi ketika glukosa yang ada ready untuk dibakar itu habis, maka kita akan membakar cadangan makanan yang lain. Contohnya adalah lemak kayak gitu. Nah itu pada kondisi puasa secara umum kayak gitu. Nah ada ibu hamil sendiri ya, ibu hamil yang secara umum itu terjadi sebuah perubahan dari tubuhnya karena dia sedang hamil, menyesuaikan lah istilahnya gitu ya. Itu ada perubahan satu metabolisme atau proses apa namanya pembakaran atau apapun di dalam tubuh itu meningkat lebih daripada yang tidak hamil ya dok. Karena apa? Karena ada si janin ini gitu. Terus yang kedua adalah cadangan glukosa juga pasti akan lebih cepat habis. Karena apa? Karena aliran glukosa untuk si bayi itu harus terus kontinu. Si bayi nggak mau tahu, pokoknya aku mau dapat terus karena kan aku mau tumbuh gitu kan, aku mau apa namanya berkembang sesuai dengan usia kehamilanku kayak gitu. Makanya kenapa ibu hamil itu lebih cepat sampai pada kondisi lemas. Lapar ya. Orang nggak puasa aja kadang ibu hamil pengen makan terus ya, yang ya ibu-ibu. Karena metabolismenya itu meningkat, namanya juga ya memang ada sambal-sambal yang menggantungkan dirinya pada si ibu, pada bundanya kayak gitu. Makanya cadangan glukosanya juga akan tetap habis sehingga proses pemakaian cadangan lemak ini itu lebih cepat terpakai atau lebih cepat terjadi pada ibu hamil gitu. Nah terus tadi kita mau kemana? Jadi siapa yang boleh, yang aman dan yang tidak aman? Ibu hamil dengan penyakit mungkin dokter? Atau yang biasa-biasa, yang baru hamil atau yang usianya sudah 9 bulan? Betul. Kita mulai dari yang baru tahu hamil. Iya. Baru tahu mulai hamil. Biasanya ada gejala apa kan dengan mulai siklus mereka?
Muntah-muntah. Iya, gejala hamil muda. Muntah pagi. Jadi kalau hamil itu kan dibagi 3 trimester. Kita hamil itu manusia hamil itu 9 bulan. Oke. Dibagi menjadi 3 bulanan. Nah, trimester 1 atau di 3 bulan pertama itu biasanya gejala hamil mudanya itu kata hormon hamil ya itu sangat-sangat dominan, jadi mual, terus meludah terus atau hipersalivasi ya, kemudian sesekali muntah atau bahkan ada beberapa orang yang benar-benar nggak bisa makan minum karena tiap kali minum, tiap kali bawa makanan dia akan muntah. Sensitif banget ya dokter ya. Banget, gitu. Sampai diinfus juga kadang kan harus masuk rumah sakit ya. Rumah sakit karena dengan misal pakai obat yang diminum dia udah nggak bisa minum aja dia muntah apalagi minum obat gitu kan, akhirnya dibantu diinfus, dirawat sementara di rumah sakit untuk memperbaiki status hidrasinya atau memperbaiki cairannya, terus memasukkan obat yang untuk mengurangi gejala mual-muntahnya itu dengan melalui infus kayak gitu. Jadi membantu biar dia bisa makan, minum kayak gitu. Nah, karena pada yang hamil itu kira-kira kalau ada yang seperti itu bisa puasa nggak? Nah itu, jangankan puasa minum aja nggak bisa dok. Saya aja yang jawab deh, kayaknya nggak boleh deh sama dokter. Ya sebenarnya tidak ya, karena yang gini ya, 3 bulan pertama itu adalah masa pembentukan organ-organ penting, otak, jantung, sistem saraf pusat itu terjadi pada 3 bulan pertama. Kalau si ibu ini misal ya berusaha untuk memasukkan tubuhnya karena kita dia sudah memberikan, kira-kira mau dapat dari mana untuk si bayi ini melewati proses pembentukan organ-organ penting tadi dengan, sedangkan proses itu kan nggak bisa diulang ya mbak ya. Udah deh, mending amannya aja deh dokter ya. Iya, nah itu yang sudah baru tahu hamil. Iya baru tahu hamil muda ya dokter. Kayak gitu. Terus kemudian kalau misal udah semester 2 kayak gitu, udah mulai cek kalau pernah dengar ANCT, antenatal terpadu, udah mulai cek darah, kita tahu pada minggu kita berapa, HB ya berapa kayak gitu, terus tekanan darah dari ketahuan sudah ya dok. Setiap periksa itu kan ketahuan ya trennya gimana ya, stabil aja atau tinggi, malah semakin tinggi atau gula darahnya ternyata tinggi juga. Nah itu kita harus hati-hati di situ ya. Ada jadi ibu hamil itu ada yang juga menderita diabetes. Ada diabetes yang memang disebut diabetes atau ada darah tinggi yang disebabkan kehamilan atau jadi diabetes atau dan hipertensi bisa karena kehamilannya. Gitu. Dan biasanya kalau untuk yang kemarin seperti itu diberi suntikan insulin untuk mengontrol ya, meregulasi, mengatur gula darahnya agar stabil gitu. Karena kalau dia tidak terkontrol, ya si bayinya juga ini yang akan kena imbasnya dan dampaknya bahaya. Nah kalau si ibu ini puasa sedangkan dia pakai insulin, oh iya, insulin itu kan kalau pada saat disuntikkan turun gula darah dok ya. Iya. Nanti lemes deh, takut pingsan ya dok. Nah, nanti kalau gula darah si pun jadi kena bahaya ya. Jadi berapa detik nggak ada air glukosa ke otak kita sudah berapa menit ya ada waktu kompetisi. Aduh bahaya deh. Nggak usah ibu hamil dari penderita diabetes saja kalau udah ada gejala misal berat terlihat dingin, berdebar lemas kan sudah harus dia harus mengenalikan bahaya itu kan berarti harus pada kondisi turun gula darah, aku harus minum gula mau membalikan darahku nggak tapi biar nggak jatuh pada keadaan yang lebih bahaya lagi karena kalau udah lama nggak dapat aliran gula darah dia bisa nggak sadar dan itu kan tidak bisa kembali ya udah lebih bahaya lagi nih dok yang kedua ya. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis sudah tahu sakit itu lebih baik apalagi nanti kalau pas sahur kemudian dia males makan iya dong harus
Betul. Belum tentu doyan makan pas sahur dok. Kita juga nih apalagi. Nah, terus habis itu, nah yang pas buka ini juga kita harus waspada, kayak tiba-tiba langsung melonjak. Aduh, ya. Takjil kita ini Manis. banget ya, Manis. buat takjil ini ada kolak, ada apa ya? Ada apa lagi? Semuanya manis. Gorengan, es teler dok. Iya. Kurma aja manis sebetulnya ya dok. Karbohidrat yang diberi rasa. Oh iya. Santan-santan nih. Iya, gitu. Jadi full kalori, full gula, tapi nutrisinya tanda tanya. Oke, naik lagi. Bahaya nih dok ya. Iya, bahasa soalnya bahaya. Jadi nanti bisa jatuh pada kondisi diabetes yang apa namanya, atau asidosis yang apa sudah tinggi, tidak ada kontrol akhirnya jatuh pada kondisi yang lebih serius. Oke. Nah, kalau ada yang dengan darah tinggi deh kan. Oke. Jadi kalau pada mil dengan kondisi darah tinggi itu pembuluh darah yang menuju dari ibu menuju ke bayi itu yang harusnya yaitu besar, berkelok-kelok, elastis. Ada mil dengan hipertensi ini atau darah tinggi itu dia itu kaku, terus jadi sempit, terus habis itu jadi istilahnya apa tadi? Aliran darahnya terhambat ya. Terhambat untuk mencapai kita pengen volumenya sama dengan yang normal, tentu cenderung akan memompa lebih berat kan. Oke. Kita sama-sama pengen 1 liter, yang satu alirannya besar karena dia selangnya besar, yang satu selangnya kecil. Oke. Kaku lagi. Kira-kira kerjanya ini pas mana? Yang kaku dong, yang pelintir kayak betul-betul ya. Sempit ya dok ya. Nah, itu kita bicara pada pembuluh darahnya aja ada perbedaan. Nah, dari darahnya sendiri juga pada ibu dengan tekanan darah tinggi, peningkatan tekanan darah tinggi atau hipertensi ini biasanya dia kental mbak. Kental. Cenderung kental, makanya kalau ada nih kita agak menyangkut ada screening preeklamsi gitu. Makanya ada obat yang diberikan kalau pada si ibu ini sudah terscreening itu ada obat yang kita beri untuk pencegahan. Dia memang ada efeknya untuk seperti melancarkan darah. Oke. Nah, Biar nggak kental. Iya, karena memang pada si ibu muda dengan tekanan darah tinggi, peningkatan tekanan darah tinggi ini dia memang cenderung agak terus kalau udah dari pembuluh darahnya itu Ya. kecil, darahnya kental pula. Terus dia harus mengalirkan itu, darahnya harus mengalir dari ibu ke bayi yang pembuluh darahnya lebih lembut. Kira-kira Masuk nggak? Enggak. Nyampe nggak ke bayinya dok ya darahnya ya dok. Pada kita kondisi puasa itu kan kita jadi dehidrasi ya. Aduh ya. Tambah berarti kan darah itu kira-kira tambah encer atau berapa? Tambah kental banget. Nah, Banget. berarti untuk si ibu jantungnya memumpahnya jadi lebih keras. Bahaya ke ibu. Nah, terus habis itu berarti kan kalau jantungnya memumpah semakin keras berarti tekanan darahnya jadi semakin nggak terkontrol. Oke jelas. Bisa jadi komplikasi hipertensi yang lain kayak demam, bisa stroke bisa. Ah tambah parah nih. Kejang, Iya, oh iya betul. Eklamsi tadi. Eklamsinya, iya. Sampai jadi eklamsi ya dok. Ya, ini kita bukannya mau menakut-nakuti, tapi kita harus Memberitahu. memberitahu bahwa itu jadi nggak hanya sekedar egois. Aku pengen puasa tapi dia nggak mikirin dirinya, anaknya gitu. Kuncinya nggak boleh egois nih dokter kuncinya nih ya. Iya, nggak boleh kayak gitu. Terus apa tadi banyak ya? Ini baru 2 Hamil di awal dokter baru hamil. tahun gitu. Nah, ketika kita udah periksa hemoglobin aja. Hemoglobin itu kan dia membawa Oksigen. Oke. nutrisi. Jadi kalau darah itu mengalir kemana-mana dia memberikan nutrisi, oksigen. Terus dulunya itu ada si apa namanya prajuritnya hemoglobin. Oh oke. Termasuk juga untuk hari ini. HP kita tahu ya. Kalau HP-nya itu kurang dari 10, jadi anemia berarti ya Anemi oke. si prajurit pembawanya ini sudah sedikit. Terus ternyata dia ditambah dengan puasa, nutrisinya jadi apa namanya kita nanti kita adalah untuk Nggak nyampe nutrisinya. nutrisinya dari buat dirinya sendiri aja Yaitu. kurang ya, apalagi berbagi gitu. Apalagi yang dibagi 2 lagi dokter, yang twin tadi saya bilang. balik lagi ke twin, dia penasaran deh. Terus udah nih itu USG kamu salah satunya Oh ada lagi, oke. ketuban itu kondisi air ketuban air ketuban itu
sangat terpengaruh pada kondisi hidrasi atau kondisi cairan si ibu. Jadi kalau misal dia itu hidrasi, termasuk apalagi lama ya 1 bulan, misal kontinus dia nggak ada apa-apa, pokoknya kuat. Jadi akhirnya kita bisa risiko lebih berkurang, apalagi kalau yang sudah terdiagnosis atau sama dokter kandungannya udah dibilang ini kayak ketubannya berkurang, nggak sesuai dengan kemampuannya, harusnya ini masih banyak ini udah kurang. Jadi ditanya ibu apa makannya kurang, atau mungkin kena ini diare, abang-abang pas Keluar terus ya. keluar dia keluar terus, maksudnya nggak intinya susah, Keluarnya banyak. jadi ya Nggak seimbang. terus apa lagi? Nah, riwayat kelahiran prematur. Oh, oke. Jadi kan tadi kan kita dengan prematur ini ada beberapa orang memang misal anak 1, 2 itu lahirnya di 8 bulan, ada yang ketiga ini bisa jadi Sama. berulang. Oke. Karena kondisi apa tadi kan salah satunya bisa tadinya kurang, yang itu bisa membawa pada kondisi kekurangan Oksigen. karena berarti kan termasuk oksigen lain kekurangan oksigen. Nah, si orang kekurangan ini harus tanda informasi. Kalau ada yang keguguran atau istilah prematur yang Kembali ke anak ketiga ya dok. iya, maksudnya bisa berisiko ada toh persalinan prematur lagi. Oke. Jadi kalau 1-2 prematur bisa prematur juga. Iya. Jadi nggak boleh puasa nih dok. Oke, resiko tinggi juga. Oke. Itu saja ya dok. Nanti mungkin kalau ada yang ingat, Iya. nah, kayak saking banyaknya ya dokter, nanti kalau ingat tiba-tiba, oke tambah lagi yang resiko, hati-hati. Oke. Oke. Kecil. Cuma. Supaya si bayi ini sudah cadangan makanannya sudah istilahnya minim, terus ditambah dengan nutrisinya sama juga karena sudah puasa ya nggak bisa mengoptimalkan. Ternyata kondisinya si bayi ini gimana? Bisa lebih dulu lagi nggak? Oh ya jelas dok, resiko. Jangan dulu deh gini. Iya, gitu. Jadi, nah, tadi kayaknya yang risti-risti gitu ya. Kalau ada busui, tadi sempat disebut. Belum, kita baru bicara ibu hamil. Oke. Ya wis. Sekalian sama busuinya dokter. Gimana ya? Jadi busui ini semua busui atau busui yang biasanya minum ASI booster terus pas puasa harus di stop atau gimana, akhirnya nggak keluar, jangan puasa deh gitu, atau kayak gimana dokter? Kita juga belum paham, mungkin bisa dok. Iya. Jadi pada ini yang eksklusif untuk dia benar-benar masih pada bulan 6 bulan. 1 sampai 6 bulan ya. Ya, 6 bulan itu kan eksklusif ya. Oke, oke Ya, gitu. ada ibu-ibu dengan bayi yang punya as eksklusif, apalagi kalau yang bekerja itu masih belum stabil sebenarnya. Bisa dilihat dari KMS-nya itu ya, yang itu kan ada Kuping. itu kan. Nah, kita bisa lihat ini sudah memenuhi standar minimalnya atau belum, atau masih naik turun gitu. Jadi kalau ada busui yang anaknya masih kurang dari 6 bulan, yang sangat berkembang itu, dan juga berat badannya itu masih belum stabil, sebaiknya Ibunya jangan puasa, karena kan demi anak. kamunya sih Demi anak. gimana? Mungkin lapar dan lemas, apalagi suruh puasa dok. Aduh, kayaknya. Karena si bayi ini sangat bergantung pada ibu. Ibunya kalau ibunya puasa,
susah ya kayaknya kalau untuk yang berkeluarga. Jadi sebenarnya kalau untuk yang masih anaknya masih eksklusif bergantung pada ibu, sebenarnya nggak usah vaksin. Kriteria yang tidak aman puasa ya dokter, Iya, termasuk kecuali sudah di atas 6 bulan karena si bayi itu sudah dapat MPASI. MPASI tambahan pendamping. Bisa sudah aslinya berkurang karena si ibu puasa ya. Oke. Nah, tapi kan bayinya juga bisa makan Yang lain. Oke. bisa salin buah, terus dari makanan padatnya, gitu. Jadi dia bisa kenyang dengan yang lain. Nah, tapi kalau bedanya dengan yang ASI eksklusif. dia sangat berat pada ASI. Kalau produksinya turun, sebenarnya kan ini sangat Iya betul. Jadi 2 nyawa nih yang kita bahas dok, ya jangan main-main ini gini. ya, masalahnya itu nggak bisa berulang sekali lagi ya, nggak bisa berulang. Jadi Takut perkembangannya terganggu, kesalahan dari ibu maunya berpahala jadinya malah kebalikannya dokter ya. iya loh, jangan satu vaksin itu memang ini ya ibadah. Iya betul. Tapi menjaga amanah yang dititipkan itu juga harus kan wajib. Oh ini kuat nih, kuat hari ini ya, kata-kata hari ininya seperti itu. Nanti kita kutip. Oke dokter. Jadi untuk busui itu gitu dokter ya fokusnya ya. Oke. Nah untuk tahu supaya kita itu resiko atau enggak, ibu hamil yang resiko atau enggak, supaya kita bisa melangkah yakin mau puasa nih dokter, harus apa nih dok? Ke dokter, konsul atau gimana? Konsul, kan kita nggak bisa Oke. punya kata-kata kan ya. Oke. Bisa satu ibu hamil berat tinggi, ibu hamil diabetes kita nggak ngerti kalau nggak konsul atau minimal ke bidan gitu. Tapi kalau sampai menyebut berat badan saksikan berat badan janin sampai kayak itu badan itu kan harus ke dokter kandungan ya pak ya. Oke. Nah diperiksanya bagaimana dokter pemeriksaan untuk ibu hamil? Ini kita bahas dikit-dikit boleh nggak? Jadi apa namanya? Jadi pemeriksaan ibu hamil itu sebenarnya per masker ini khususnya kita ngomong tentang USG ada contohnya ya. Oke. Boleh dokter dibahas tentang USG kali ya? Langsung saat ini? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman bumil-bumil daerah sekitar, nggak cuma sekitar Tongas ya dokter. Yang karena ditulis sama bidannya aja. Enggak. Ini kita kan juga ikut ini nih membahas penurunan kematian. Aki dan AKB. Angka kematian ibu dokter. Kenapa sih kalau kita harus rutin periksa kehamilan, apalagi kita mau puasa nih dokter? Jadi periksanya seperti apa yang wajib nih mungkin ya, yang wajib harus. Kadang ibu-ibu hamil itu kan, aku kan sudah ada keluhan, aku kan sehat kayaknya nih, bayiku gerak-gerak nih. Iya, Gitu. sudah hamil kedua, ketiga kayaknya udah Lost. experience gitu. Apalagi rumahnya jauh nih. Jadi kebanyakan ya yang datang di poli kandungan nih itu disuruh gitu ya. Jadi saya sebenarnya ini agak nolong soal itu karena yang si bayi ini kan ada di dalam tubuhnya ibu dan juga meskipun si anaknya bicarakan, tapi maksudnya untuk mengecek fungsinya harus disuruh. Iya. Jadi ibu, bapak kayak gitu ya yang si ibu sedang hamil, mari gitu loh, maksudnya kita itu harus peduli dengan diri kita, termasuk saat kalau hamil ini yang terlambat apa yang ada haid ya. Oke. Nah, Udah haid dong. kayak kayak haid terus habis itu tes kehamilan tes urin positif itu nggak segera periksa gitu. Kenapa belum disuruh gitu. Oh oke. Apalagi yang di pedesaan dokter yang minim literasi, minim pengetahuan. Jadi ada beberapa ibu-ibu ini tidak memperhatikan ya atau tidak semuanya itu Pak. Nah, ada beberapa ibu ini sudah aware sekarang itu nyakin hari pertama hari terakhirnya terakhir itu juga ada Spesial itu dok. iya itu Sampai nyatet. kayak gitu ya. Nah khusus pada yang belum begitu ya belum begitu tinggi tingginya aku udah tahu ini hamil terus sekarang kan nggak haid ya kemarin haid bulan kemarin haid sekarang nggak haid terus sedikit cek ya Oke tes pack. sedikit ya. Oke. Dan Tes urin ya dok. memastikan kehamilan ibunya itu karena ada maksudnya. Oke. Apa tuh dok? Yang trimester 1. adalah untuk memastikan kehamilan. Memastikan apa sih? Memastikan kan
kandungannya itu di dalam atau di luar rahim. Oh iya ya, ada yang di luar rahim nih yang bahaya nih. Iya, terus yang kedua ada janinnya enggak? Oh, Karena ada hamil yang tidak berkembang kan? kayak hamil kosong deh kita pernah dengar dokter ya, bukan gitu ya? Iya, Pak. Bahasa awam. Ibu-ibu bilangnya BO pernah nih. Blighted ovum, ya bahasa medisnya. Iya, kandungan yang tidak berkembang. Oke. Harusnya misalnya 8 minggu atau sekitar 2 bulanan itu kan seharusnya udah kelihatan janinnya. Ternyata, oke. Sayang. Ya kan. Jadi kita harus memastikan kalau ada janinnya atau enggak. Terus jumlah janinnya berapa? Ternyata ada 3 dok. Wow, enak banget ya, alhamdulillah itu. Ternyata makannya sembarangan, ternyata jadinya 3 dok. Terus habis itu jumlah janin, nah setelah dapat itu jumlah hidup apa? Oh oke. Dan yang terakhir adalah kita dapat usia kehamilan. Jadi Sudah usia di- kehamilan di trimeter 1 maksimal 15 minggu itu paling-paling kalau dari USG. Oh oke. Tuh. Jadi ada beberapa kan yang misal akhirnya nggak atur. Kan bisa nih kalau ditanya akhirnya suka tolak-tolak terus begitu hamil ternyata nggak sesuai dengan cerita kehamilannya atau bahkan tidak pernah mencatat. Oh iya. Pokoknya aku hamil kapan ya terakhir nggak men, sulit itu dok kalau Tidak dengan ke poli, saya mau melahirkan kapan dokter? Susah bisa dihitungin dokternya, puyeng juga dokternya ya dok. Iya, karena usia kehamilan dari USG semakin besar usia kehamilan itu semakin susah. Kenapa? Usia kehamilan sesuai USG itu menurut sesuai dengan ukuran si bayi. Oh, oke. Kalau bayinya terlalu besar, KPL-nya maksimal kandungannya itu paling besar. Tapi kalau bayinya kecil itu taksirannya akan semakin besar. Nah, kadang-kadang ada ibu hamil tuh kok pesanan saya sama HPL saya kok udah beda sih. Sebenarnya taksiran persalinnya sama, nggak pernah berubah. Kalau ada USG itu sudah satu di buku itu, maka yang saya anggap yang saya jadikan patokan itu. Oke. Nah, selain itu kan si bayi ini kan ada kan ya kayak kita ini aja lah, ada yang kurus, ada yang gemuk, sama gitu, sama sebenarnya itu kayak gitu. Kalau kita berpatokan pada ukuran ini bisa berubah tuh KPL tiap kali USG. Kadang ada bayi yang juga lebih besar loh dokter ukurannya ya, tergantung nutrisi. Iya, pernah nih karena ada satu hal si bayi ini gede, keluarnya 4 kilo. Oh, oke. Wow, Setelah diperiksa dan oleh teman spesialis anak, ya tahu sebenarnya masih usia si baby ini kan ada ya patokan-patokannya untuk menilai si baby sesuai dengan usia kehamilan atau enggak. Oke. Ya maksudnya apa namanya? Ya ini sesuai dengan usia kehamilan pasti gitu. Oke. Nah, 4 kilo tapi ternyata usia kehamilan usianya ini 35 minggu masih prematur ternyata. Oh, belum tentu ya. Karena itu tadi. Oh iya betul, bisa aja ya prematur ternyata nggak kecil ya dokter ya, macam-macam. Iya, aku ada yang bayi 1 kilo 8 pound itu makanya Cukup umur ya, 9 bulan lebih. atau malah lebih. Nah, Oke. itu yang disebut dari UCR atau yang pertama. Oh oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita beberapa kali itu kan, maksudnya kita nggak ada USG di trimester 1 karena kita bingung. Pentingnya trimester 1. Benar. Terus yang trimester 2 dan trimester 3 dokter? Kalau semester 2, bagi kita ya, apa namanya sudah waktunya kan, si bayi kan sudah mulai kelihatan badan, apa kita nanya itu, terus organ-organnya. Majunya perkembangannya dokter ya, kelihatan. Perkembangannya. Jadi Oke. ada yang kita sebut sebagai screening clinical mayor. Mayor itu maksudnya dari hasil Ada lengkap enggak? Oke. Oh, lihat cek-cek kelainannya dokter ya. Mulai trimester 2. Jadi kan ada apa-apanya nih, kalau yang normal itu tersumpah harusnya tidak ada seperti apa gitu. Oke. Nah ya itu dia udah sesuai dengan terus kelengkapan dan ukuran serta bentuknya itu normal. Oke. Jadi kita lihat jantung ini ada berapa ruang, ada atau tidak. Oh iya, kelainan bayi ya, jantung juga pentingnya dokter. Berarti Terus tuh lambung
ada atau enggak. Ada yang ususnya di luar, dokter kan ketahuan ya dokter ya. Terus kandungan pentingnya terisi atau enggak. Kalau kandungan terisi berarti kan pembiayanya Oh gitu, oke. Bisa dilihat dokter kandung kencing itu ada isinya, urinnya apa tuh kelihatan ya dokter ya? Masya Allah, oke. Dia ada panggilan itu, termasuk juga ada kandungan. Oke. Begitupun yang di trimester 3 sama dokter melanjutkan. Kalau yang lebih tiba-tiba selain tidak menggunakannya, kita lebih ke arah kan sudah mau menjelang persalinan nih, berarti kita harus pastikan sih letak si bayi ini kepalanya di mana. Oke. Kira-kira bisa diobservasi atau ditunggu kalian normal atau enggak? Oh, memastikan nanti jenis melahirkannya bisa normal atau harus operasi ya dokter ya? Bisa, Fungsinya ada ya. yang seperti itu bisa. Gitu kan. Ada beberapa pasien yang memang sudah tahu sejak awal harus operasi misal, itu kita segala macam itu ada. Terus kepalanya ini kalau misalnya dia baru pertama, berarti kan kepala lagi sudah harus ada di bawah ya. Kepala, kalau kaki itu hewan ya dokter, ada sih hewan yang lahir kaki. Serem kalau manusia dong. Ya ada sih susah, tapi kalau untuk hamil pertama, kalau penilaian normal ya kamu Wajib ya. Normalnya kan gitu ya dokter ya. Itu satu letaknya, terus kemudian taksiran berat badan bayinya. Lahir berapa nanti ya dokter ya? Kira-kira bisa lewat nggak sih di jalan lahir ibu? Gitu. Oke. Ya, termasuk itu juga kita mengukur ini apa namanya ukuran modal ibu. Tapi bisa nggak mungkin sebenarnya normal, tapi ternyata babynya gede bisa taksirannya 4 kilo. Harus operasi juga nih jatuhnya ya dokter. Iya, ternyata sampai usia 3 bulan itu ya, kok si kepalanya kok nggak masuk-masuk, kita harus ada ini memang tulang panggul dalamnya ini memang kecil sehingga tidak bisa ditempat kepala bayi atau memang si bayinya yang gede. Oke. Bayi sehat, bayi jumbo yang mengemaskan. Terus karena dia kan harus jalan lahir. Nah kira-kira jalan lahir ini ada yang pernah halangi apa enggak? Contoh. Oh ini nih. Placenta Previa, wah ini nih yang ditakutin ya teman-teman. Kalau udah ketahuan kan berarti salinannya udah bisa dipastikan nih. Tidak bisa lewat normal. Jadi gimana mau lewat kan jalannya aja ada yang ngalah gitu. Oke. Gitu, terus air ketiban ini bukan tiba-tiba belum apa namanya belum isinya atau isinya belum terus udah masih lagi belum. Oh, ada air ketubannya apa enggak? Kalau enggak harus segera dikeluarkan ya dok. Ya jadi kebanyakan memang Gimana? ibu-ibu itu belum apa-apa udah ada saya cowok cewek. Dokter persiapan beli bajunya dokter soalnya. Jadi maksudnya ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Ini juga nih apa? Ini loh dokter yang acara yang biasanya mengadakan aku baby boy apa baby girl itu dokter itu. Oh iya review gender, nah itu mungkin. Iya kayak namanya konten. Iya, jadi itu tadi dokter ya berarti memang kita perlu untuk rutin periksa kehamilan. Jika perlu juga harus ke dokter kandungan untuk USG itu dokter ya, menentukan kelainan. Tujuan terus misalkan kita periksa kita harus Tujuannya beda-beda. Iya benar. Ada fungsinya. Enggak yang pokoknya aku harus periksa, enggak gitu ya dokter ya untuk keselamatan. Iya aku nunggu disuruh, enggak ada yang antar gitu dokter, enggak ada yang ngasih tahu gitu, enggak ada yang nemenin. Aduh. Disuruh Bu Bidan biasanya disuruh atau enggak gitu udah benar Bu Bidannya udah benar. Udah dikasih pengantar, Tetapi ada yang nganterin. Ya Allah, gimana ini suami-suami Ciage ya? ini banyak faktornya ternyata ya. Jadi bukan kesalahan di ibu saja mungkin ya dokter ya, tapi setidaknya kita mengingatkan kembali nih dokter kenapa penting nih. Jadi nanti yang ibu-ibu sehat ini kembali lagi ke topik pertama. Kalau udah dinyatakan aman sama Bu Dokter, berarti boleh juga kembali ke tema puasa tadi ya dok. Oke. Nah ini udah nih kita bahas tentang pentingnya periksa kehamilan juga ya. Nah selanjutnya dokter kembali ke ibu yang puasa tadi. Ini biar kuat nih dok, walaupun dia merasa kuat puasa, tiba-tiba kan siang bisa lemas dok. Tadi yang entah gula darahnya turun, walaupun dia bukan diabetes ya, normal dong ya turun dok. Yang makan 2 orang nih ibu dan bayi. Terus kita harus gimana hitungan nutrisinya dok? Apa sama kayak orang-orang yang tidak sedang hamil atau ditambah makan vitamin
makan buah-buahan atau yang lain dok? Bagaimana Iya, jumlah jadi minumnya? kalau soal nutrisi, kebutuhan nutrisi itu Oke, jelas ya. Oke. seiringnya kita usia kehamilan itu pasti meningkat. Jadi sebenarnya aku itu meningkat kebutuhannya sekitar 110-an kilo. Kemudian yang kedua itu sekitar 240 sampai 250 kilo. Satu mangkok lagi tuh dok. Terus kemudian kalau 300. dari semester 3 udah sekitar 450-an kalori. Terus Oke. kita menyusui, udah jadi menyusui, udah lahiran Oke. sekitar 500 sampai 600 kilo. Lebih banyak daripada yang pas hamil ya dok? Iya, kan si bayi itu dia apa namanya sudah kan bayi udah enggak apa ya nggak makan cadangan makanan yang berbeda dia kalau dari makan berbeda masih dalam perut kan dari plasenta dari maksudnya aliran darah Oke. plasenta terus apa air ketuban Oke. ketika dia tumbuh kan dia Makanan jadi tumbuh lebih gede lagi Iya. si bayi juga sesuai dengan umurnya kebutuhannya juga akan meningkat. Oke. Jadi kalau si ibu dengan nutrisi juga dia berarti Harus meningkat yang dikeluarkan lewat ASI tadi tuh ya dok ya? dan itu kan juga perlu recovery dari ketika misalnya dia post melahirkan Oke. itu yang normal atau melahirkan Sesar. operasi kan dia sendiri juga butuh nutrisi untuk Tenaga kembali ya, kembali sehat. Oke. belum lagi dengan istirahat yang mungkin jadi kurang karena punya Baby born yang baru Iya. lahir yang masih nangis terus ya dok. nah terus butuh nutrisi itu tadi bukan asal nambah nutrisi misal ya 110 kalori misal menambah dengan sirup aja sirup es teler Yoi, itu dong. ya iya tapi kira-kira kalorinya sih memang iya mencukupi bahkan lebih tapi kira-kira Jenisnya ya, oh nutrisi, misal gizinya. nah misalnya boleh sebelah isinya Iya itu. Oke, enak. ini sosis yang makanan-makanan kayak video Makanan-makanan ibu-ibu dong itu dok. Masih tepung-tepung gitu bener sih dari kalori dia mencukupi bahkan lebih Ya. tapi bernutrisi kah gitu kan. Oke. Ya jadi ya kalau untuk tingkatannya sahur dengan bagaimana berkarya bagaimana untuk memenuhi Jumlah. hari itu kita harus memenuhi ada yang makronutrien ada yang mikronutrien makro itu protein. Oke, bisa kita lampirkan di bawah sini nanti ya dok ya mungkin gambar-gambarnya ya, biar lebih jelas. Jadi Jenis-jenisnya. protein itu kebutuhan per orang per individu beda. Oke. Saya tidak suka ini beda Iya. karena dia sekitar ya 1,1 gram per kilogram. Oh dari berat badan juga. Oke. Ya kan individual. Iya betul. Terus protein itu apa? Protein itu ya ada protein hewani, ada protein nabati, protein hewani, dari telur, ya kan, terus udang kayak gitu. Ayam itu protein hewani, Oke. protein nabati, Tahu. tempe, lagi. Kacang. Betul. Iya bisa. Tapi apa namanya? Untuk mencapai misal sama-sama 1 gram dari ayam misal Oke. ayam dan bisa dari tempe atau tahu itu untuk mencapai sama-sama 1 gram itu kalau kita pakai tempe atau tahu itu bisa jumlahnya itu bisa banyak banget. Nah kalau cuma 1 tempe atau tahu itu Harus satu kotak. Satu kotaknya tuh dok buat kita sendiri. Buat kitanya sendiri. terus Oke. protein karbohidrat ini kita harus mengenal karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks sederhana maka nasi dia gampang sih memang tapi apa namanya karbohidrat juga kita kadang lapar. Oh gitu malah ya dok ya. Iya jadi kita harus mengenal karbohidrat kompleks seperti apa. Oh beras merah. Nasi jagung apa dok kalau nasi jagung? Orang-orang sini makan nasi jagung dok. Nasi jagung nggak apa gitu. Nasi jagung juga jangan terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Terus kentang, Oke. putih, merah. Singkong ya. Iya, kayak gitu. Atau jagung. Cuma makanya kita sih kalau nasional Maunya nasi. nggak bisa. Nasi kalau nggak nasi cemilan katanya dok itu dok. Ya, air. Air nani, cairan dok gimana? Ini minimal meskipun masak kita harus 3 orang, 2,5 sampai 3 liter. Oke. Jadi kalau emang bumi itu semua puasa, terus oke aja aman. Nah dari kita sampai sahur, biasa ibu tetap harus 3 orang, 2,5 liter
Minumnya gimana kalau pas buka puasa dok? Ya, pas buka Sahur? puasa dua. Oke. Nanti apa namanya menjelang tarawih 2, setelah tarawih 2, terus itu waktu sahur 2 juga. Itu nggak hanya air putih sih, bisa Jumlah air ya? Iya, jumlah cairan bisa kayak hijau, air Oke. hujan, Susu mungkin ya? iya, Tidak susu diperlukan. bisa, jus juga Oh jus, bisa. oke. Gitu. Total cairannya sekitar sampai 2,5 sampai 3 liter, tergantung berat badan juga ya dok ya? Sebenarnya iya, kita ambil gampangnya. Oke, amannya. Sebenarnya air itu juga gede dulu, semakin gede orang semakin besar. Memang hubungan darah semakin Naik, tinggi. Karena oke. organ di dalam tubuh kita itu kan cuma sebagian besar buat apa namanya? Jadi juga. Oke. Itu dokter. Terus apa ya? Ya itu jadi kalau maknya itu usahain komposisinya aja sih. Komposisinya tetap sih kayak biasanya boleh. Cuman kita belajar makan lebih protein. Oke, protein ya malah daripada karbo ya dok ya, lebih penting Karbo ya. itu seberapa pun makanannya itu rasanya nggak apa. Justru malah protein yang lauk-lauk ini ya dok ya yang bikin kita kuat ya. Kuat dan tahan kenyang. Ada air. Belum lagi juga dia juga membentuk masa otot ya. Nah juga. Oh oke betul. Otot berarti ya segini strong juga. Terus nggak terlalu banyak keluhan selama hamil, ininya terus kuat nahan lapar juga. Karena Oke. Yang dibentuk menjadi energi itu malah yang protein ini ya dok ya ya. kalau karbohidrat gula itu banget nggak apa namanya dibakar. Ini deh coba bandingin makan nasi lauk ikan asin 2 biji aja. Terus nasinya banyak. Kira-kira nasinya bisa lama sama berapa dulu? Bandingkan dengan nasi cuma seperempat tapi Oh iya betul. nama terus banget. Ikan asin dengan nasinya satu bakul kok kuat ya dok. Tapi kalau nasi kita makanan ayam atau daging kayak langsung kenyang, nggak mungkin deh kita nambah-nambah nasi. Apa karena rasa lauknya? Apa karena memang isinya ya dokter ya? Usahain kalau makan seberapa pun jumlah karbonya, proteinnya usahain 3 kali lipat dari jumlah karbo. Oke, bapak-bapak nih yang nonton nih dok sukanya gitu dok, nasinya banyak dok, ya kan dok? Jadi untungnya bapak-bapak nggak hamil dok, jadinya nggak masuk ini teorinya ke bapak-bapak yang harus makan nasi banyak. Memang apa tuh? Bapak juga kalau pengen punya Oh ya betul. terus nggak pengen jadi Bulking. protein. Merembet kemana-mana nih dok kalau ngomongin nasi banyak ya. Ini bapak-bapak langsung happy kalau ngomongin nasi banyak. Nasi banyak, lauknya dikit tapi ikan asin mantap tuh pak ya. Jangan diikutin ya teman-teman kata dokter Lalita gitu. Itu dokter ya poinnya tentang nutrisi ya dok. Iya. Cukup ya? Kalau menu mau dimasak apa? Terserah sesuai selera. Oke, terserah. Oke. Tapi kalau bisa jangan terlalu dulu. Oh, iya. Jangan bisa protein itu jangan sampai terlalu berubah dari bentuk asli. Jadi maksudnya gimana? Diproses lama. Lama, repot. Itu kan nutrisinya bisa turun ya. Jadi bisa ikan dipilih kasih bumbu sederhana, misal udah terus saus sedikit tidak berlebihan, tambah sama grill gitu. Terus habis itu bandingkan dengan kan yang dipilih sama-sama dipilih, kemudian dipilih dicampur tepung, Oh, oke. micin, dia Oke, betul. Enak tapi dok. Enak tapi dok. habis itu masih digoreng, kira-kira nutrisinya masih tinggal seberapa ketika dimakan. Oh gitu, geng, siap-siap. Tapi yang tidak terlalu banyak proses ya dokter. Tidak terlalu banyak proses, terus apa namanya usahain real food. Oh real food, oke kembali ke real food. Ya real food itu bukan harus makan gak ada rasanya ya. Saya kalau dulu juga real food sebenarnya. Kan Rendang dok, rendang. rendang juga real food. Kan lama tuh masaknya dok. Ya. Mungkin kalau ada yang diingat-ingat aplikasinya blender. Oh iya, loh dia udah habis buat besoknya. Baik, sih sambalnya itu baik ya. Tidak berlebihan, Tapi asalkan. kalau udah nyimak berapa hari blender semakin enak sih. Oh iya betul. Anu ibu-ibu saya dok itu dok sukanya yang semakin lama semakin enak rasanya. Waduh, puasa dok, ini puasa dok, oke. Oke dokter, itu nutrisi untuk tadi ya,
jaga-jaga ibu hamil yang mau tetap kuat berpuasa. Iya. Dari segi nutrisi sampun dokter ya cukup itu ya dokter. Oke, selanjutnya nih, waduh banyak banget materinya sampai berlembar-lembar. Yang selanjutnya sampai berpoin-poin. Selanjutnya dok, Suplemen tadi ya. oh iya, ada tambahan vitamin nggak dokter? Suplemen. Ibu menyusui dokter? Perlu Iya. ASI booster buatan? Iya, jadi kalau memang ibu menyusui, kalau memang pakai ASI booster ya sih. Nah, enggak pernah. Tapi juga nggak wajib. Kalau memang dia dari nutrisi dia cukup, Sudah cukup. Cuman kan memang kalau misal kayak ibu menyusui pun dari suplemen itu. Ibu menyusui. Oke. Jadi kayak apa namanya zat besi, asam folat, kalsium gitu kan. Terus itu sebenarnya kan ada namanya kecukupan gizi gitu. Nah dari suplemen itu kenapa sih kok kalau ada ibu hamil itu sebenarnya menambah karena itu terukur kan Mbak ya. Misal zat besi itu minimal kita harus 20 sampai 30 mg per hari gitu. Terus kalsium minimal harus 1000 mg. Habis itu asam folat 400 sampai 600 mikrogram per hari. Ini memang dari makanan bisa. Tapi kita kan tidak bisa mengukur ya. Iya. Kita mau makan mau menimbang dulu. Nah, ini asam folat itu. Aduh enggak deh dok. Tadi kembali ke nasi sama ikan asin aja nggak diukur dok apalagi gitu. Memang di sini sama bidan apalagi kan gratis nih ya. Oh, iya. Sekarang ada tablet MMS. Gitu. Bareng sama periksanya ya dok. Iya, bidan. Makanya periksa. Itu diminum. Oke. Pemerintah ya pemerintah. Jadi itu gerakan sama ibu sebenarnya. Oke. Ya, jadi minum lah gitu yang kalau dari suplemen ya, minum MMS sekarang yang lagi sekarang itu minum banget lagi minum gitu ya Sampai habis. Kelahkan egonya nggak enak rasanya nggak bisa pikirkan kalau itu dibutuhkan sama ibu sendiri dan juga oleh si bayinya kayak gitu. Jadi minum aja. sangat dosa. Bahkan kita menyusui juga. Kadang ada yang suka beli suplemen sendiri dokter ya. Enggak apa-apa. Suplemen itu ya yang wajib ada ya karena suplemen yang dibeli Yang perlu. ada ya mau aman opsional juga mau silakan sesuai dengan kebutuhan. Oke dokter. Nah dokter, setelah kita membahas semua dan diberi saran untuk supaya kuat ya makanan dan cairannya dokter, kira-kira setelah kita melakukan apa yang dokter sarankan, tetap ada efek samping kepada janin nggak kalau ibu itu tetap puasa 1 bulan itu dok? Jadi bukan Tetap tumbuh kembangnya bagus. apa itu? Pengaruh ya, dampak. Kita harus memperhatikan, harus aware dengan tanda penting. Oke. Jadi ketika itu ada, sebenarnya Apa itu dok? berat. Oke. Kita nggak puasa, nggak hamil aja kadang siang-siang pusing sudah dok. Iya. Bapak-bapak nggak ngerokok pusing dok. Turun ya. Iya, betul. Kurang cairan, apalagi kalau sampai pingsan dan Oh ya sudah, jangan sampai ya. terus dari situ juga tidak jaminnya mulai berpindah banget. Kerasa ibunya ya. Ada metode untuk itu gerakan sih. Oke. Bisa dengan dalam 1 dari 4 gerakan Oke. atau 10 gerakan dalam 12 jam. Itu kalau sebelum 12 jam sudah ada 10 gerakan, dan bahkan sekarang sebenarnya kalau aplikasi ada aplikasi movement. Oh ya sudah, ada yang lebih mudah zaman sekarang ya dok. Ya. Jadi kalau memang ibu merasa berat sudah berusaha dengan posisi yang biasanya misalnya kalau si ibu duduk atau si ibu terbahan si bayi jadi gerakan badannya dia udah mencoba itu final nggak berat sudah nggak usah jangan sampai tidak bergerak sama sekali. Oh ya. Makhluk hidup itu ciri-cirinya salah satu cirinya adalah bergerak. Kalau tidak bergerak artinya Ada masalah. ada masalah. Bisa sampai mungkin bergerak mungkin Tinggal di dalam apa ya betul. jadi jangan sampai menurut sampai berhenti sama sekali. Kalau udah merasa feelingnya kan
si bayinya digendong kemana ya sama si gendong. Ibunya yang harus ngerasa ya dok, menilai sendiri. Nah, karena bukan kita bukan mau menimpakan tanggung jawab seluruhnya ke ibu, tapi memang saat itu Yang tahu kan ibunya. Kebenaran si ibu mau kamar mandi, mau pasar, mau kerja ya si bayi kan ikut ya, jadi kan ngerti gitu. Surga di telapak kaki ibu nih, dari sini nih dok, sudah dimulai ya dok. Itu terus gerakan kemudian kontraksi, karena tadi sempat kita ngomong kalau kalau kondisi dehidrasi atau mungkin suplai darah sudah jadi berkurang, dia jadi kontraksi, dengan istirahat tidak berhenti, bukan Oke. apalagi kalau sudah ditangani dengan perdarahan mungkin. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya, terus haus yang sangat ekstrim yang dehidrasi berat sampai jarang kencing, sampai Oke. puasa kan tetap kencing kan, ya meskipun sedikit, terus jumlah ya kan kita bisa melihat apakah kita sudah berkurang atau enggak dengan melihat Warna kencing. Iya tuh, jenis-jenis dehidrasi dilihat dari warna kencing, tingkat dehidrasi dokter ya. Kalau ini meskipun volumenya sedikit, tapi itu tidak terlalu banyak, tapi warnanya itu bening, Masih aman. bukan kan harus makan seperti ada jengkol ya. Baunya amonia apa ya dok? Baunya yang aceton ya, menyengat gitu dok. Itu berarti sudah dehidrasi. Harus stop ya. Lebih baik ini ya dok. Oke, lebih baik stop itu. Itu aja dokter yang kriteria Insya Allah dampaknya. yang harus, kalau dampaknya ya kalau diteruskan ya ininya begini, tanda bahaya, tanda-tanda itu tadi kan sebuah Warning sign. buat si ibu. Jadi kita harus peduli sama dirinya, Takut sama ada si apa-apa dengan bayinya. Iya, karena kalau yang mengabaikan itu ya bisa jadi nampaknya yang paling dulu besar dia sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya diabetes bisa Low, apa namanya low, malah turun, pingsan pasti. terus ternyata kondisinya sudah tidak bersih banget, kalau bisa balik kan bisa mengakibatkan Oke, betul. ya kan. Terus bayinya misal ternyata dia udah geraknya udah berubah sih, udah punya Dikit lagi, tinggal 3 jam lagi. tapi ternyata bisa dia itu nggak bergerak meskipun dia bisa. Iya, puasanya dia baru 2 hari, tapi efeknya janinnya udah bahaya nih, udah harus dikasih tindakan ya dok ya. Jadi kedepannya boleh apa berpuasa aman, pastikan aman. Oke. Tapi kalau ada bahaya tadi Langsung mungkin stop ya dokter ya. Udah ditentukan sendiri aja ya dokter ya. Iya kan yang ngerti kondisi setelah kita berkonsultasi ke dokter kan kita tahu ya, kita yang ngerti kondisi ini dan gitu ya. Oke, itu tadi dokter. Kayaknya semua yang kita bahas sudah sampai di ujung belum? Oh, nih. Mungkin harus peduli. Ingetin ya, lihatin juga ya gitu ya, pantau juga ya dokter. Iya, pantau juga. Kalau memang apa namanya sih kelihatannya ya sudah motivasi gitu ya. Jangan dipaksa. Iya, perlu periksa, perlu diantar, sudah. Oke. Kalau memang nggak bisa dia sudah cari yang jadwal dokter yang mungkin di praktek Sore. gitu kan. Masa sih mau berubahnya kerja kayak gitu. Sambil dibatalkan puasanya ya dok saat itu ya dok. Ya kan kita nggak berubah gitu. Jadi boleh lah. Oke. Ngomongin apa ya? Nggak tahu. Intinya itu semua berperan pada saat ada warning sign pada ibu yang sedang puasa ya dokter, ibu hamil. Iya. Kayaknya sudah sampai di poin terakhir ya dokter ya, atau ada tambahan dari dokter Lalita mungkin, atau Nggak ada. intinya apa, atau saya simpulkan dulu ya dokter ya. Boleh. Jadi dari kenapa sih kok kita angkat tema ini ya, ibu hamil dan ibu menyusui masih ingin puasa di bulan Ramadan, aman atau enggak, boleh atau enggak nih? Yang pertama nih, setelah dari dokter Lalita jelaskan, ibu hamil dan ibu menyusui masih diperbolehkan, masih aman untuk berpuasa asal memenuhi kriteria dinyatakan sehat tadi ya dokter.
dan tidak ada resiko dalam persalinan kehamilannya, maaf. Nah yang kedua dan bayinya, dan pada saat produksi ASI-nya juga dokter ya. Nah terus yang kedua, tidak semua ibu hamil dan ibu menyusui itu ternyata boleh dan aman untuk berpuasa. Lagi-lagi konsultasi kepada pastikan ke dokter kandungan atau fasilitas terdekat ya dokter ya. Iya, cek-cek ulang. Yang ketiga, kita tidak boleh egois ya, walaupun ini mengenai kewajiban beribadah dan sangat berpahala pastinya. Kalau kita tinggalkan kita takut dosa, tapi ternyata kita harus memikirkan dua nyawa yang kita jaga ya, yang kita kandung, ada 2 bayi, 1 bayi ataupun hanya menyusui. Kita tidak boleh egois ya dokter ya, kembali kepada kesehatan kita masih kuat apa tidak, begitu dokter ya kurang lebihnya. Nah dari dokter Lalita mungkin ada tambahan dokter. Iya, tambahan aja sih. Jadi ya ini nanti Oke boleh, Masya Allah dokter Lalita ada medis dan agama nih dokter. Ya karena karena berdasar medis, jadi sekarang itu kan memang bukan suatu perlombaan dan perlombaan yang paling mampu. Oke. Gitu. Puasa itu diwajibkan untuk bulan mampu, terus habis itu menjaga anak itu juga merupakan kewajiban. Jadi kita ada keinginan. Jadi memang tidak boleh atau tidak dilanjutkan atau tidak aman untuk berpuasa karena harus menjaga aman, entah itu bayi dalam kandungannya, entah itu bayi yang harus disusuin. Oke. Saya rasa puasa juga merupakan sebuah kewajiban. Oke. Menjaga aman ya. Baik. Terus karena saya yakin ibu-ibu juga pasti tahu, kita tahu semua yang karena Allah itu tidak akan memberikan sisa kedua kemampuan. Iya, di luar batas kemampuan. Jangan mau sulit diri. Kalau ada yang sulit, kenapa cari yang mudah? Karena kita kebalik ya dok. Masya Allah, terima kasih dokter ya. Selain memberi motivasi, juga mengingatkan bumil ya, bunda-bunda, sobat sigap semuanya, bumil busui, apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilanjutkan, dokter gitu ya. Nah, peduli, aware sama dirinya, sama bayinya. Oke. Dan si bapak harus selalu menemani dan selalu memotivasi dan mengingatkan ya dokter ya. Oke. Itu terima kasih dokter dengan materi ya, ilmu edukasi yang luar biasa yang telah disampaikan kepada sobat sikap bunda-bunda, bumil dan busui ini. Semoga bermanfaat. Nah, jika bermanfaat maka bisa di-share kepada bunda-bunda atau bumil dan busui lainnya di sekitar Anda sobat sikap semua, sehingga semuanya dapat memetik pahala yang maksimal di bulan puasa kali ini. Nah, selanjutnya juga jika ada yang punya ide atau topik selanjutnya hari ini kan tentang ibu hamil ya, kehamilan karena dengan dokter SPOG. Selanjutnya ingin tentang penyakit apa yang sedang diderita oleh dirinya sendiri atau di sekitarnya, boleh komen di kolom komentar di bawah. subscribe dulu nggak sih? Boleh subscribe dan juga follow ya di media sosial lainnya, komen, lalu share juga, tadi share kepada seluruh. Dibilang bisa dari topik kandungan, mau pengen ngobrol apa? Iya nih. Yang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat kan, yang tahu dong. OPT, komen aja. Iya. Nanti semua pertanyaan tentang yang kita bahas hari ini pun yang belum bisa kita jelaskan lebih detail bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke dokter Lalita, kita akan bisa jawab gitu dokter nggih. Insya Allah dari waktunya yang sehat selalu untuk sobat sigap. Ketemu lagi ya di podcast selanjutnya bersama podcast Rasan Santai bicara masalah kesehatan bersama RSUD Tongas. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.